Saya Cynthia Rompas masih menemani Anda di Kompas Petang. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyebut jika Prabowo Subianto berbeda dengan Jokowi. Calon Presiden Anies Baswedan menyebut jika Prabowo dan Presiden Jokowi memiliki latar belakang yang berbeda. Anies menilai Prabowo kental dengan latar belakang sebagai tentara, sementara Jokowi merupakan seorang pengusaha. Pernyataan Anies Baswedan mengkritik pernyataan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep yang sebelumnya menyebut Prabowo melanjutkan program Jokowi. Presiden satu menteri, sudah jelas. Yang satu ketua partai, satu bukan. Kemudian satu tumbuh besar di wirausaha wali kota, satu tumbuh besar di angkatan bersenjata. Ya banyak beda-bedanya. Otomatis. Nah itu nanti rakyat yang akan menilai. Karena rakyat nanti akan menentukan pilihannya kemana. Kami menawarkan perubahan karena kami meyakini bahwa kita harus menjaga agar negeri ini tetap negara hukum dan kita harus mengubah perekonomian kita supaya yang kecil-kecil ini tumbuh. Jangan yang besar terus. Senada dengan Capres Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tak heran dengan pernyataan Prabowo sama dengan Jokowi. Ganjar meminta masyarakat harus melihat rekam jejak seseorang karena selama masa kampanye akan banyak adu klaim antar calon. Kalau Pak Prabowo itu satu dengan Pak Jokowi, tanggapan Mas Ganjar gimana dengan klaimnya Pak Prabowo? Saatnya kampanye memang saatnya ngeklaim. Maka masyarakat akan melihat fakta, data, dan track record. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto merasa saat ini sudah sepemikiran dengan Presiden Joko Widodo. Ini terjadi setelah ia bersedia diajak masuk ke dalam kabinet usai kalah dalam pemilihan presiden pada pemilu 2019. Prabowo mengatakan dia bisa mengambil pelajaran dari sikap Jokowi yang mengajaknya masuk kabinet, yakni seorang negarawan adalah yang bersedia mengayomi semua pihak. Pokoknya saya sudah menyatu dengan Pak Jokowi. Saya tidak tahu ilmunya Pak Jokowi bagaimana itu. Yang jelas hebat, ya kan? Beliau bukan saja mengalahkan mantan panglima, mantan jenderal. Beliau mengalahkan, tapi beliau bisa menjadikan kawan yang baik. Itu ilmu yang sangat tinggi. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengklaim dirinya sudah menyatu dengan Jokowi dan akan melanjutkan program kerja Jokowi. Namun dua calon presiden lainnya menilai Prabowo Subianto dan Jokowi adalah karakter yang berbeda. Kita bahas bersama dengan juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, Arya Bima, dan juga juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Nusron Wahid, serta Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno. Selamat sore Mas Bimo, Mas Nusron, dan juga Mas Adi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore Mbak Cynthia. Mas Nusron, ini Pak Prabowo, selamat sore, terima kasih untuk waktunya. Mas Nusron, ini Pak Prabowo menyebut dirinya sudah menyatu dengan Jokowi. Kenapa sih sebenarnya menarasikan hal ini? Karena memang koalisinya pendukungnya Pak Prabowo ini namanya aja Koalisi Indonesia Maju. Kabinetnya Pak Jokowi juga namanya Kabinet Indonesia Maju. Jadi memang Pak Prabowo ini adalah pelanjut dan ingin melanjutkan perjuangan politik Pak Jokowi, serta ingin melanjutkan visi, misi, dan program kerja dari Pak Jokowi, serta menyempurnakan hal-hal yang belum sempurna yang harus dilakukan dan dilanjutkan pada masa periodenya Pak Prabowo nanti. Ini sudah jelas. Kalau ada kandidat-kandidat lain yang mengatakan Pak Prabowo itu berbeda dengan Pak Jokowi, tidak sama dengan Pak Jokowi dan sebagainya,
Loh, yang mengatakan sama siapa? Mas Anies tidak sama dengan Jokowi, Pak Prabowo tidak sama dengan Jokowi, Mas Ganjar juga tidak sama dengan Jokowi. Kenapa? Karena memang tidak mungkin ada Jokowi kembar, karena Jokowi itu cuma satu. Ya kan, kalau disuruh sama-sama nggak mungkin ada. Tapi di antara calon yang ada, yang secara terang benderang komitmen, ya kan, berdiri di belakang Jokowi dan ingin melanjutkan perjuangan Jokowi, hanya Prabowo, Gibran. Dan Gibran itu anaknya Pak Jokowi. Yang kedua, ya kan, Pak Prabowo dan Mas Gibran sudah nyata-nyata mengatakan tidak mau menjadi petugas partai kalau nanti menjadi presiden dan wakil presiden. Dia menjadi petugas rakyat dan petugas negara, bukan lagi petugas partai. Nah, sementara ada calon yang lain yang mengatakan siap dan tunduk patuh menjadi petugas partai. Jadi itu masalahnya, Mbak. Jadi kita ini memang kan Pak Prabowo tidak sama dengan Jokowi, tapi berkomitmen melanjutkan perjuangan politik, visi misi dan program kerja yang dilaksanakan Jokowi dan akan menyempurnakan apa yang belum sempurna, yang belum baik, yang akan dilanjut oleh Pak Jokowi dan akan dilanjutkan pada periode mendatang, yaitu periodenya Pak Prabowo Subianto. Baik, Mas Bimo, ini kan Pak Ganjar juga sudah menanggapi ataupun merespon terkait dengan narasi Prabowo menyatu dengan Jokowi. Sebenarnya maksud dari respon Pak Ganjar itu seperti apa? Oh begini, silakan saja yang merasa menyatu. Nah kalau kami itu adalah satu. Jokowi adalah kita, itu kan kita usung sejak 2014. Tapi maaf, kita kan, Pak Ganjar kan juga sempat menyebut soal rekam jejak nih. Sebentar dulu, kalau kau bicara jangan dipotong. Siap. Ya, mengusung Pak Jokowi itu tidak mengusung orang, mengudung ideologi, konstitusi, visi misi, program kerja, kegiatan dari 2014 ke 2019. 2014-2019 itu sukses Jokowi periode pertama, Jokowi 1.0. Sukses kedua 2.0. Itu kita jaga di DPR semuanya. Kita berhadapan dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo sangat sinis. Rakyat tidak butuh beton, tidak butuh kartu, ya kan? Tidak paham tentang visi misi, ya kan? Bahwa dia itu merasa 2 kali kalah ya, supaya tidak terlalu nganggur jadi Menhan, ya. Jadi bagian Jokowi 4.3 atau Jokowi ketiga itu sustain. Dari pertama, kedua, ketiga itu Jokowi adalah serangkaian berbagai hal yang terkait dengan Indonesia sentris, infrastruktur, bagaimana meningkatkan pendapatan rakyat, bagaimana menurunkan pengeluaran rakyat, kartu Indonesia Kerja, kartu Indonesia Pintar, kartu Keluarga Harapan, kemudian kartu prakerja. Ini adalah program 2014, 2019 ke 2024. Kita tidak mengklaim, itu adalah keberlanjutan. Ya. Kita lanjutkan, kita perbaiki, kita perkuat, kita percepat. Bahwa kemudian kemarin ada mengslek mengenai hal-hal yang menyangkut kita dianggap ambigu, mencalonkan Pak Ganjar dan menyalonkan Gibran, oh enggak. Dalam kaitan itu konstitusi mengatakan memang kita tidak bisa hal-hal yang terkait keputusan politik itu berhadapan dengan konstitusi dan undang-undang. Ada seolah-olah bahwa hal-hal yang menyangkut pencalonan Mas Gibran itu dikonotasikan kita berhadapan dengan Pak Jokowi. Enggak, dalam pengertian menjaga partai. Partai ini menjaga Pak Jokowi 2014-19, sudah 24 November 2024. Kita yang menjaga di DPR. Kita yang betul-betul mengawal semua hal yang terkait dengan pembangunan infrastruktur. Kami tidak mengklaim, itu memang adalah kita punya. Ada perbedaan pendapat mengenai pada saat Gibran itu, pas Gibran menjadi palingnya Pak Prabowo. Agak goncang, iya.
tidak hanya partai, Pak Nusron pun goncang, ya Pak Pratik goncang, ya Pak Basuki goncang, di internal istana juga goncang, karena ada sesuatu yang mengagetkan. Tetapi jangan kemudian dianggap ini diklaim ya. Pak Enggak, Prabowo bawa saya naik nggak kereta api saya itu nggak dari goncang, saya nggak Gubeng, entar dulu. goncang lah. Ya, dari Gubeng ke Gambir, ya Pak Prabowo naik mungkin kan jadi Jatinegara baru tahun 2019. Nah, fondasi infrastruktur Jokowi, bagaimana meneruskan narasi besar Jokowi. Bisa-bisa Pak Prabowo ini kan mengklaim Pak Jokowi hanya butuh suaranya, hanya butuh simpati publik dari behavior politik Pak Jokowi yang Oke. mendapatkan respon negatif. Tapi kalau kira-kira Pak Jokowi dapat respon negatif dari publik, Pak Prabowo tidak akan bicara saya adalah Jokowi. Oke. Kalau Pak Jokowi ini gagal memerintah, yang kena ini PDI Perjuangan. Jadi begini Mbak, klaim itu kan karena keberhasilan yang dinilai Oke. oleh masyarakat dan efek kotelnya diambil. Tapi Oke. kalau Pak Jokowi misalnya ini Ya. tidak sukses membangun, yang kena kan PDI Perjuangan. Oke, Saya kira itu. coba Mas Nusron bagaimana menanggapinya ini? Ya, terima kasih Mas Bimo. Ini ibarat orang Jawa mengatakan esok dele sore tempe. Ya kan, pagi kedelai, sore tempe. Kenapa? Baru saja kita lihat, coba kita putar lagi jejak digital. Sebulan yang lalu, Oh, iya. 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang Iya. lalu. Baru Iya. saja mengatakan, Bu Mega mengatakan, Pak Jokowi ini kalau nggak ada kita nggak ada apa-apanya. Ya sudah, kalau nggak ada apa-apanya kok kenapa sekarang direbut-rebutin, direbut-rebut. Ya kan? Loh. Udahlah, Pilpres ini sudah sama-sama tahu. Yang satu Pak Ganjar itu di backup oleh Bu Megawati karena Pak Ganjar itu petugas partai. Kemudian Pak Prabowo sama Mas Gibran ini di backup oleh Pak Jokowi. Ini sudah terang benderang, sudah ceto welo-welo. Jangan karena kemudian surveinya merosot, ya kan sebulan yang lalu menganggap Pak Jokowi orde barulah, neo orde barulah, dinastilah dan sebagainya. Kemudian sekarang dikejar seakan-akan Pak Jokowi adalah milik PDIP, Ganjar adalah milik Jokowi dan sebagainya. Kemudian dibuat narasi Mas Hasto mengatakan, ya kan Pak Jokowi selalu di belakang Mas Ganjar dan sebagainya, karena kalau Pak Ganjar ke NTT, Pak Jokowi ke NTT, makanya dibuat narasi Pak Jokowi di belakang Mas Ganjar. Tidak, ya kan? Pak Ganjar itu didukung oleh Bu Megawati Soekarno Putri. Hari ini Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo Subianto. Itu sudah ceto welo-welo. Lalu habis dikritik, dikatain orde baru, dikatain orde otoritarian, dikatain dinasti politik. Tiba-tiba sekarang mengatakan visi misinya Pak Jokowi adalah bersama. Ya, baik. Saya tanggapi sebentar. Oke, boleh silakan Mas Bimo. Emang benar ngejar Jokowi masih? Sore tempe, sehingga Jadi betul. udah kita kembalikan aja kepada rakyat. Oke. Rakyat sudah paham. Betul. Pak Jokowi Jadi mendukung siapa? Itu aja Mbak ya. Oke, silakan Rakyat Mas Bimo sudah ditanggapi paham. Mas Bimo. Jadi betul, pada saat hal yang mencangkut pencalonan Mas Gibran terkait dengan komplikasi masalah ke Mahkamah Konstitusi, memang partai mengkritik Pak Jokowi, kita akui. Ya. Kita akui ya. Kita memang tidak berkeinginan Mas Gibran ini kita siapkan betul-betul menjadi Gubernur Jawa Tengah atau DKI. Kalau mau cari Wapres ya tahun 2024 ya. Tapi kami tidak yakin klaim Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo. Loh, partai itu yang pertama kali mendukung Pak Ganjar itu kan Pak Jokowi, yang mengusulkan Ganjar dari calon presiden itu kan bukan Ibu Mega awal-awalnya. Itu oleh Pak Jokowi. Banyak pernyataan Pak Jokowi yang yakin bahwa Ganjar adalah penerus. Ada hal yang tidak pas atau perbedaan pendapat pada saat pencalonan Mas Gibran, kita akui. Tetapi kalau Pak Prabowo itu merasa memasang baliho dengan banyak gambarnya Mas Gibran atau gambarnya Pak Jokowi, itu hanya sekedar mencari kenyamanan untuk bisa menang. Pak Prabowo nggak paham soal Pak Jokowi. Dia hanya
jadi Menhan supaya mendapatkan kemanfaatan dan mengklaim ya. Oke. 2 tahun 2 kali Pilpres Pak Prabowo ini antipati terhadap program Jokowi. Oke. Kok mau melanjutkan? Dilanjutkan yang mananya? Jadi menurut saya kesantunan berpolitiknya Pak Jokowi juga tidak diikuti oleh kesantunannya Pak Prabowo. Jadi sangat beda. Kami percaya, Pak Jokowi juga percaya bahwa yang bisa melanjutkan, memperbaiki, mempercepat itu adalah Baik, sebentar ditahan dulu Mas Nusron dan Mas Bimo, ditahan dulu. Saya akan ke Mas Adi. Mas Adi, ini gimana? Prabowo dinilai nggak paham soal Jokowi, tapi di sisi lain Prabowo mengklaim dirinya sudah menyatu dengan Jokowi. Bagaimana Anda melihat narasi ini, Mas Adi? Memang politik itu soal klaim ya. Jadi saya sebenarnya tidak terlampau mengherankan kalau kemudian jelang Pilpres itu semua kandidat terutama kubunya Pak Prabowo dan kubunya Pak Ganjar saling klaim soal Pak Jokowi. Apa yang kemudian membuat Pak Jokowi itu saling diklaim? Ya tentu karena posisinya sebagai presiden. Kalau Jokowi bukan itu kalau jelek. Kalau ditahan dulu Mas Nusron. Ya lo, kalau Jokowi itu bukan presiden, ya saya kira tidak mungkin. Silakan Mas Adi, dilanjut. Nah yang kedua tentu saja karena memang ada approval rating ya, tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi itu luar biasa sehingga pengaruh politiknya di Pilpres 2024 itu cukup terasa. Jadi wajar kalau kemudian direbutkan, terutama oleh dua kubu yang hari ini bisa kita saksikan, kubunya Bang Bimo dan Bang Nusron ya. Kalau tanpa itu semua ya saya kira orang tidak akan berebut klaim soal Pak Jokowi. Tapi terlepas dari apapun yang ingin saya katakan, kalau soal bicara tentang siapa yang bisa melanjutkan visi misi, proyek-proyek mercusuar Pak Jokowi ya, kubunya Ganjar juga akan melanjutkan itu, kubunya Pak Prabowo juga akan melanjutkan itu, apalagi visi misi Pak Jokowi itu bukan dibuat secara pribadi, bukan dibuat secara personal, tapi kan dibuat oleh semua partai politik pengusungnya saat itu. Ada PDIP, ada Golkar, kan di situ kan, yang dan juga ada bukan partai Gerindra politik lain, iya, kecuali Gerindra yang memang di luar koalisinya Pak Jokowi, tapi partai-partai politiknya Pak Jokowi yang mengusung 2019 adalah mereka yang berhak untuk melanjutkan semua hal, termasuk PKB ya, berhak melanjutkan semua hal yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi karena visi misi ketika disebutkan ke publik dalam debat kandidat, termasuk ke KPU juga. Kalau Pak Jokowi nggak mau gimana? Baik, ditahan dulu karena kita masih akan kembali membahas sebenarnya siapa yang diuntungkan dan bagaimana Pak Nusron melihat bahwa disebut Pak Prabowo nggak paham soal Jokowi. Prabowo Subianto mengklaim dirinya menyatu dengan Joko Widodo. Kita masih membahasnya, saya langsung berbincang dengan narasumber kami yang masih bergabung di Kompas Petang. Mas Nusron, apa sih sebenarnya narasi yang dibangun dengan klaim menyatu ini? Dan apa benar Pak Prabowo ini nggak paham soal Jokowi, kalau kata Mas Bimo? Mas Bimo ini ahistoris. Orang yang pertama kali terlibat untuk bernegosiasi kepada Pak Prabowo sehingga Pak Prabowo mau menerima bergabung dan menerima visi misinya Pak Jokowi tahun 2019 itu salah satunya Pak Aryo Bimo. Si rambut putih itu. Dulu saya menduga rambut putih itu Aryo Bimo. Wah, gitu. Nah, kalau tiba-tiba sekarang bilang nggak paham, ya saya malah nggak paham itu Bimo ngomong apa. Jangan-jangan Bimo nggak paham apa yang diomongkan itu. Oh, bisa bicara begitu itu. Tapi begini, sudah jelas-jelas, ya kan, yang tegas-tegas berani mengatakan sejak awal bahwa yang menerima konsekuensi politik loyalitas menerima Pak Jokowi apa adanya tanpa reserve itu adalah Pak Prabowo. Dan ini adalah kita mengusungnya adalah koalisi berbasis rekonsiliasi dan keberlanjutan. Kenapa ada rekonsiliasi yang berkelanjutan? Karena ini menyangkut tokoh besar, yaitu Pak Jokowi disimbolisasi lewat anaknya itu Mas Han dan partai-partai pendukung Pak Jokowi serta Pak Prabowo. Makanya rekonsiliasi dan persatuan ini berarti sesungguhnya dulu bukan pendukung Pak Jokowi,
pembenci Jokowi yang dompleng di Prabowo dan pembenci ya kan Prabowo yang dompleng di Pak Jokowi. Ini jelas hari ini itu Pak Jokowi sama Pak Prabowo sudah koalisi bersama, bersatu dalam Pilpres hari ini mengusung yaitu keberlanjutan dan rekonsiliasi nasional. Ya. Dalam konteks rekonsiliasi itu di dalamnya ada persatuan dan kegotong royongan. Gitu loh Mbak. Ya, kalau ada pihak-pihak yang kecewa dan getun itu kecewa karena sudah terlanjur melepas Pak Jokowi, ya kan seperti Pak Bimo ini dari nada-nadanya itu getun mau melepas Jokowi, ibarat gadis. Baik, coba saya langsung ke Mas Bimo nih ya. Diputus pacar, tapi sekarang mau digandolin lagi, Baik, ditarik Mas Bimo. lagi. Lalu Maaf ya Mas Bimo, ya kan Pak Jokowi sudah tidak bersama dengan Mas Bimo lagi kali ini. Oke, ditahan dulu Mas Nusron, Mas Bimo. Lalu apa sih menurut perspektif Anda yang membedakan antara Prabowo Subianto dan juga Joko Widodo? Mas Bimo? Ya, halo. Ya. Apakah bisa didengar suara Ya, saya? sudah. Apa menurut Anda yang membedakan Prabowo dan Joko Widodo? Begini ya, yang namanya Pak Joko Widodo itu kan pemimpin yang akhirnya menjadi seorang presiden. Yang mempunyai gagasan narasi besar, visi, misi, program, dan kegiatan selama 10 tahun jadi presiden, yang track recordnya terlihat jadi gubernur, yang track recordnya terlihat bagaimana menjadi wali kota 2 kali. Pak Prabowo ini juga soal negarawan, politisi ulung. Ya. Tidak mudah seorang Pak Prabowo itu mendegradasi dirinya untuk menjadi di bawah Pak Jokowi. Dua-duanya ini pemimpin. Nggak usah disatukan, dua-duanya punya prinsip sendiri-sendiri. Ya. Saya tahu ya, waktu kerendahan hati Pak Prabowo memberikan penguatan pada pemerintahan Pak Jokowi itu dalam rangka sekedar mendukung pemerintahan ini supaya stabil demi situasi politik yang nyaman dan aman. Tapi soal visi misi, dia seorang dilahirkan dari TNI, Pak Jokowi tukang kayu. Ya. Dia dari darah biru, Pak Jokowi hanya orang yang lahir. Tapi dari ada yang membedakan nggak sungai, menurut Anda, ya. Mas Bimo? Sangat berbeda karakternya ya Pak. Dari karakter. Pak Prabowo, oh ya, suka belusuan, dia dimaki-maki Rocky Gerung yang cuma mesem, tidak pernah ngomong kata kasar. Ada yang membedakan ya. Ini lebih mirip ya Pak Mahfud, anak pegawai kantor kecamatan, kemudian Pak Ganjar, anak pegawai polisi bawah kelas di tingkat kecamatan. Rohnya itu sama-sama kayak saya dan Nusron dari wong cilik ya gitu. Tapi sekali lagi saya tidak mengatakan Pak Prabowo bukan seorang pemimpin. Dia punya prinsip, punya garis, punya gaya kepemimpinan yang sangat berbeda dengan Jokowi. Jadi saya tidak terlalu yakin kalau Pak Prabowo itu bisa melanjutkan apa narasi besar. Nanti kalau menang nggak bisa cocok sama Pak Jokowi. Kalau menang ya pasti Gibran ditinggal. Kami merasa itu lebih tepat bahwa ada gesekan kemarin pada saat pencalonan Mas Gibran itu hal yang biasa. Oke, Mas Nusron, benar kalau menang Gibran kami ditinggal. tidak membuang Pak Jokowi. Kita tidak membuang Jokowi, tidak. Karena pikirannya itu bareng. Prabowo Gibran duit tunggal kok ditinggal tuh gimana? Sekarang ini kalau sama-sama ingin ninggal Pak Jokowi nggak mungkin ninggal Prabowo. Buktinya ya Pak Prabowo itu dengan legowo mau bergabung dengan Pak Jokowi. Ingat loh Mbak. Baik, Mas Adi, apa sih sebenarnya di Jawa ini, ya kan? Gimana Mbak? Kamu tadi nyuruh saya sinyalmu. Tadi sinyalnya, Mas Nusron, sinyalnya nih putus-putus nih. Sinyal pedot-pedot, Ron, sinyalmu, Ron. Oke. Oh ya, jelas gak ini? Ya silakan. Ya. Silakan. Ya nggak mungkin, Pak Jokowi Pak Prabowo nggak mungkin ninggalin Pak Jokowi, apalagi ninggalin Mas Gibran. Ini duit tunggal, itu hanya mimpinya, ya kan? Itu mimpi tafsir yang salah, tafsirnya orang kampanye dari Mas Bimo, tafsirnya orang yang getun, yang lagi menyesal karena melepas Pak Jokowi. Sudahlah Mas Bimo, terimalah keadaan ini.
Pak Jokowi memang kali ini tidak lagi bersama dengan PDIP dan Mas Bimo dan kawan-kawan yang lain. Oke. Mungkin barangkali pada politik mendatang bisa ketemu lagi. Baik, kami Tapi sudah kali ini tangkap Mas Nusron. Pak Jokowi, Pak Prabowo bersama kami Mas Bimo. Oke. I love you Mas Bimo ya. Baik, kami sudah tangkap Mas Nusron. Saya akan bergeser ke Mas Adi. Mas Adi, narasi ini sebenarnya hanya untuk menjaga elektabilitas kah? Atau seperti apa menurut perspektif Anda, Mas Adi? Ya tentu kalau kita membaca konteks rebutan soal paling Jokowi tidak dilepaskan dari bagaimana untuk mendapatkan endorsement, pengaruh dan dukungan dari para pendukung Pak Jokowi ya Mbak. Jadi sekalipun Jokowi itu pastinya Bung Gibran yang berpasangan dengan Prabowo, tapi kan ada upaya-upaya supaya pemilih Pak Jokowi yang saat ini banyak yang ke Gibran, yang mendukung Prabowo Subianto secara perlahan balik ke rumah besarnya, yaitu dan mendukung Ganjar lah kan kira-kira begitu. Oleh karena itu saya di awal sudah disclaimer, kalau Pak Jokowi ini bukan presiden, kalau Pak Jokowi itu tidak punya pengaruh yang kuat terutama di level voters, maka tidak akan diributkan seperti sekarang ini. Toh juga banyak kok elit-elit di negara ini yang mungkin karena pengaruhnya tidak kuat, bukan karena presiden, tidak jadi bahan rebutan secara signifikan. Tapi memang karena ini jelang pemilu 2024 narasinya seakan-akan disembunyikan soal elektabilitas, terutama soal siapa yang paling bisa melanjutkan Jokowi, terutama soal siapa yang bisa melanjutkan semua legasinya Pak Jokowi. Itu kan sasaran-sasaran antara. Yang utama tetaplah bagaimana mendapatkan pengaruh dari Pak Jokowi supaya para pemilihnya itu hijrah dan migrasi secara besar-besaran ke salah satu calon, baik ke kubunya Pak Prabowo ataupun ke kubunya Pak Ganjar. Kan ini yang sepertinya membuat kenapa persoalan Pak Jokowi ini menjadi ramai belakangan ini. Baik. Baik, terima kasih sekali lagi atas perspektifnya sore ini. Begitu hangat, Jubir TPN Ganjar Mahfud, Aryo Bima, Jubir TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid, dan juga Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore, terima kasih.